Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen dan perilaku organisasi ya. Rabu 7.30 lebih saya. Kemudian semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Kita sudah sampai pembelajaran di minggu ke-7 ya. Ternyata cepat sekali. Kemudian ini sudah di minggu depan, minggu ke-8, teman-teman sudah masuk ke UTS ya. Kemudian untuk agenda hari ini, saya rencanakan nanti ada materi untuk implementasi atau aplikasi dari kemarin kita belajar teori motivasi. Kemudian selanjutnya hari ini terkait sebenarnya ada teorinya juga sih, tetapi lebih ke teori untuk bagaimana menerapkan teori motivasi itu sendiri. Kemudian nanti ada semacam kayak kita ada waktu semoga nanti untuk ngeplay video, kemudian teman-teman nanti coba menganalisis ya, ada di sana apa saja mempengaruhi motivasi dari karyawan untuk bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian nanti di akhir saya lengkapi dengan ini ya, mohon maaf saya kasih penugasan lagi, tapi penugasan itu sifatnya review untuk persiapan nanti UTS. Jadi harapannya nanti melalui penugasan teman-teman sekalian saya buat formatnya itu untuk bikin kayak semacam pencatatan konsep lah. Nanti saya jelaskan ada kok ininya. Karena kan nanti terkait teknis UTS-nya juga seperti apa gitu. Kemarin saya sudah memasukkan ini ikut submit ya untuk soal UTS untuk kelas A dan kelas B kelas saya. Kemarin saya sudah ikut submit soal. Semoga nanti bisa sesuai ya. Nah, nanti kita bahas juga di sana. Nanti di akhir juga. Sama ada juga nanti ini hasil dari teman-teman tugas-tugas yang sudah masuk ke saya. Nanti insya Allah saya berikan penilaian yang sudah saya berikan di format Excel gitu. Itu ya. Oke, saya mulai dulu untuk perkuliahan kita. Saya share screen dulu. Halo. Mohon maaf ya tadi ada ini masalah not responding. Bentar. Saya coba dulu.
Apakah presentasinya sudah terlihat di layar teman-teman mahasiswa? Sudah, Bu. Udah, Bu. Mohon maaf ya, tadi ada error not responding. Aduh, komputernya bermasalah. Bisa ya? Bu, saya boleh manual? Ya, apa? Boleh Mas? manual presentasinya? Presensi. Presensi, iya. Boleh manual nggak, Bu? Manual maksudnya, oh disampaikan gitu. Iya. Ada Soalnya masalah? Iya, Bu. Oh, di ini aja Mas, apa namanya, di chat dulu aja gimana? Kenapa, Bu? Di chat dulu, ditulis di chat dulu bisa nggak? Bisa Apanya? akses chat dulu nggak, nama sama ininya, kalau misalkan ada masalah sama presensi. Biasanya nanti presensi saya agak di tengah, takutnya nanti kalau ada yang belum hadir gitu loh. Karena kondisinya ini baru 28 orang sih. Silakan Oke, Bu. ditaruh di chat dulu aja ya. Nanti biar sembari kita nunggu teman-teman yang lain, biasanya saya kasih apa presensi di tengah-tengah. Biar nanti teman-teman juga udah mulai masuk juga. Karena mungkin masih pagi ya, masih ada yang masih belum gabung. Silahkan ya di chat dulu ya, Mas. Nanti saya konfirmasi lagi kok. Santai aja. Oke. Kita lanjutin ke materi dulu ya. Sembari nanti teman-teman yang lain yang mungkin belum ikut, nanti biar kita nunggu sembari mereka bergabung. Oke, saya lanjutkan untuk ke materinya. Kita belajar terkait ini kemarin teori motivasi ini dari konsep hingga aplikasi ya. Jadi bagaimana sebenarnya ada semacam hal-hal yang bisa kita coba atau kita perhatikan ketika mengaplikasikan teori-teori motivasi itu gitu. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita, yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep perilaku organisasi dalam kaitannya dengan individu. Masih dalam kaitan dengan individu ya, karena kita masih sebelum UTS ya. Kemudian nanti setelah UTS mungkin sudah masuk ke grup ya. Kemudian sub JPMK-nya mahasiswa mampu memberikan contoh teori motivasi dalam penerapan. Kemudian materi pokoknya dari konsep hingga aplikasi. Jadi kita belajar dalam kaitan desain pekerjaan, di situ ada suatu konsep model karakteristik pekerjaan. Kemudian ada desain ulang pekerjaan, di desain job, kemudian pengaturan kerja alternatif, kemudian kita melihat bagaimana keterlibatan karyawan, selain itu menggunakan imbalan atau reward untuk memotivasi karyawan, dan juga ada benefit dan juga benefit yang bisa digunakan. Kita mulai yang pertama untuk desain pekerjaan. Di sini dalam kaitannya ada suatu konsep ya, model karakteristik pekerjaan. Kita awali dari apa itu desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah cara elemen-elemen dalam pekerjaan itu diatur atau dikelola ya. Ada suatu konsep namanya JCM atau Job Characteristic Management. Model, maaf. Di sini ada model ini nanti menjelaskan ada 5 dimensi pekerjaan. Yang pertama kita melihat pekerjaan itu dari aspek variasi keterampilan. Nah, keterampilan di sini pada umumnya suatu pekerjaan biasanya ada ya kebutuhan-kebutuhan untuk harus memiliki suatu keterampilan ataupun bakat tertentu. Misalkan kayak kalau mungkin teman-teman di jaringan ya, teman-teman di jaringan itu ada kemampuan untuk ini keterampilan untuk cabling gitu, rappelling, kabel. Kemudian selanjutnya ada dimensi yang kedua yaitu identitas tugas. Identitas tugas adalah melihat sejauh mana pekerjaan membutuhkan penyelesaian secara keseluruhan bagian pekerjaan sehingga dapat diidentifikasi. Nah, identitas tugas ini kita melihat pekerjaan itu, kita bisa lihat bahwa dia itu bisa sampai selesai itu sampai mana gitu loh. Apakah membutuhkan penyelesaian sampai secara keseluruhan atau mungkin bisa dibagi ya tugas-tugasnya gitu. Nah, ini kaitannya mungkin dalam artian mungkin suatu project itu bisa ya. Kita lihat ada biasanya mungkin tugasnya itu ada
dari identitas tugasnya ada suatu timeline tertentu yang mungkin membutuhkan penyelesaian, misalkan ada waktu tertentu yang sudah ditentukan, misalkan 1 atau 2 bulan, misalkan gitu. Kemudian atau tugasnya baik itu bisa kaitannya ini ya, tugasnya itu dilaksanakan dalam satu teamwork atau mungkin dalam tugas individu. Kemudian ada dimensi yang ketiga, signifikansi tugas. Signifikansi tugas di sini melihat sejauh mana pekerjaan memiliki dampak substansial pada kehidupan atau pekerjaan orang lain. Nah, kita lihat mungkin di sini di kondisi pandemi ya, teman-teman bisa melihat pekerjaan-pekerjaan seperti tenaga medis, nah, baik itu dokter atau mungkin para perawat atau yang bekerja di ranah kesehatan ya, mereka mungkin memiliki dampak substansial untuk kehidupan karena pada saat kondisi pandemi ini mereka sangat dibutuhkan ya untuk di ranah medis ya, kita mungkin dokter ya, tenaga kesehatan lah intinya seperti itu. Kemudian ada kaitannya dimensi otonomi. Dimensi otonomi di sini sama dengan istilahnya otonomi, yaitu artinya memberikan kebebasan. Ya mungkin teman-teman kenal di PKN otonomi kebebasan nih. Memberikan kebebasan atau kebijaksanaan bagi individu bagaimana nanti si individu tadi bisa menjadwalkan pekerjaan, menentukan cara atau prosedur bagaimana cara menyelesaikan, melaksanakan pekerjaan itu dengan lebih baik gitu. Ini di sini mungkin lebih kaitannya sama apa ya, semacam otonomi itu ini kembali ke individu masing-masing sih biasanya ya kaitannya ini. Tapi juga nanti tergantung aturan dari organisasinya juga sih memberikan keleluasaan atau tidak ya mungkin. Kaitannya otonomi ini mungkin flexible work ya bisa ya. Flexible work itu kita dikasih kebebasan. Mau kerja misalkan kerjanya boleh WFH, work from home ya mungkin teman-teman yang kalau teman-teman yang 02 sudah PKL atau belum ya? Nah ini kebetulan kalian kalau mungkin belum PKL, kemarin cerita itu bimbingan PKL dari saya tuh pada work from home ternyata. Jadi PKL-nya juga dari rumah gitu. Jadi mereka fleksibel untuk kaitannya pekerjaannya, bisa caranya sendiri kan bisa fleksibel dari rumah, kemudian jadwal waktunya juga bisa disesuaikan. Yang penting intinya pekerjaan yang dibebankan atau diberikan itu bisa terselesaikan. Kemudian ada umpan balik atau feedback ya, kita melihat sejauh mana aktivitas kerja itu menghasilkan nanti informasi dalam kaitannya sejauh mana kinerja si pekerja itu sendiri. Kalau di sini mungkin kaitannya sama sistem ya, sistem apa kinerja ya, sistem kinerja pegawai. Jadi dari tidak jarang seperti ini ada suatu sistem tertentu, mana mungkin ada ya. Jadi kadang-kadang ada suatu, kalau saya mungkin gambarannya kalau di Jogja itu, ibu saya kebetulan bekerja di pemerintah Pemkot Jogja, dia ada suatu aplikasi, apa namanya, single sign-on aplikasi, di mana di sana ada presensi, nah di sana mungkin sudah sekalian melaporkan kinerja. Ini kalau di sini di apa dosen ada juga semacam apa namanya Igrasias juga, tapi nanti yang fitur atau menunya untuk dosen. Jadi kita melaporkan presensi, tapi sekaligus kita melaporkan apa yang kita kerjakan. Jadi untuk pelaporan kinerja ya mungkin, tapi kurang tahu saya kalau di akhir itu kayaknya nggak ada reportnya ya, sejauh mana jumlah kinerjanya. Nah itu diharapkan mungkin kalau di ibu saya ada di Pemkot itu ada aplikasinya, nah nanti melaporkan kinerja kita berapa jam kita sudah bekerja, itu mungkin ada. Jadi kita bisa melihat berapa performa. Mungkin ada juga di instansi atau organisasi perusahaan yang lain juga yang menggunakan seperti itu. Kemudian dalam bentuk model karakteristik pekerjaan atau job karakteristik model, di sini kita bisa lihat tadi ada dimensi, 5 dimensi ya. Kita lihat ada skill, keterampilan, ada task, identity atau identitas dari pekerjaan, kemudian task signifikan, di sini tingkat signifikansi dari pekerjaan, otonomi, dan juga feedback atau umpan balik. Nah, dari kelima dimensi ini,
Kita lihat 3 dimensi di atas itu nanti memberikan suatu kondisi psikologikal di mana memberikan pengalaman. Yang ini skill, task sama signifikansi, identitas tugas sama keterampilan nanti pada akhirnya memberikan pengalaman. Bagaimana tingkat meaningfulness atau seberapa penting ya dari pekerjaan tersebut. Kemudian untuk otonomi di sini mengajarkan atau memberikan pengalaman bagaimana pertanggungjawaban ya atau responsibility, hasil dari responsibility atau tanggung jawab dari pekerjaan. Yang terakhir adalah feedback. Feedback di sini adalah pengetahuan terkait hasil yang sebenarnya dari kinerja kita. Nah, masing-masing nanti akan memberikan suatu masukan untuk si individu dari pekerja itu sendiri sejauh mana hasil dari kinerjanya ya. Nah, ini nanti akhirnya akan memberikan motivasi ya secara internal, kemudian memberikan performa. Nah, ini nanti diharapkan memberikan performa yang tinggi, memotivasi hasil-hasil tadi memberikan meningkatkan performa yang tinggi, kemudian meningkatkan pada akhirnya dari performa yang tinggi meningkatkan kepuasan kerja. Kita lihat kepuasan kerja di sini fokusnya lebih kepada personal ya, individu itu sendiri. Nah, kalau dia puas sama kinerja dia sendiri, diharapkan nanti tingkat ketidakhadirannya itu bisa ditekan ya, diturunkan. Kemudian peluang atau turnover itu keluar masuk ya, untuk kemungkinan dia keluar dari pekerjaan itu bisa ditekan atau dikurangi. Ini ada suatu konsep di dalam kaitannya model karakteristik pekerjaan, ada suatu konsep motivating potential score atau skor motivasi potensial. Di sini adalah suatu indeks prediksi yang menunjukkan potensi motivasi dalam suatu pekerjaan. Kita lihat tadi 5 dimensi ya, ada skill, ada task identity, sama task significance, di mana ketiganya kita coba bagi 3, dikalikan dengan otonomi dan juga feedback atau umpan balik tadi ya. Ini rumusnya untuk menghasilkan motivating potential score atau skor motivasi potensial. Kemudian ada suatu konsep job redesign atau desain ulang pekerjaan. Nah, di sini di dalam job redesign itu ada beberapa konsep juga di dalamnya. Salah satunya ada rotasi pekerjaan atau job rotation, di mana di sini melakukan pergeseran atau perpindahan karyawan dari satu tugas ke tugas lain atau mungkin satu divisi ke divisi yang lainnya. Di sini rotasi itu mungkin kalau di dalam perusahaan manufaktur misalkan diharapkan untuk respon ya terhadap volume pekerjaan yang lebih tinggi. Misalkan di situ misalkan di manufaktur ya, saya contohkan misalkan dalam pembuatan motor, nah ternyata ada kebutuhan untuk lebih tinggi di sisi manufakturnya. Nah, mungkin rekan-rekan yang bekerja di sisi non manufaktur, mungkin lebih administratif, nah, dia bisa diarahkan untuk bekerja di divisi bagian manufaktur untuk merespon jumlah kebutuhan yang meningkat. Nah, selain di mungkin salah satu contohnya di manufaktur, nah ada pula mungkin di rumah sakit. Nah, rumah sakit itu bisa juga. Nah, kebetulan ibu saya juga bekerja di rumah sakit. Nah, beliau itu mungkin mengalami rotasi. Jadi awalnya mungkin bekerja di bangsal anak misalkan. Di bangsa anak, beliau banyak berinteraksi ya dengan pasiennya itu anak. Kemudian ada rotasi, beliau bekerja di dalam atau bedah gitu, bangsa bedah atau dalam. Jadi beliau harus berinteraksi dengan orang dewasa dengan mungkin tingkat kompleksitas penyakit yang lebih lebih kompleks lagi ya. Nah, di sana diharapkan proses job rotasi ini atau rotasi pekerjaan ini
Nanti selain itu untuk merespon jumlah kebutuhan dalam kaitannya mungkin pemesanan tadi, bisa juga sebagai bentuk ya untuk memberikan pelatihan silang, di mana tadi suatu pekerja misalkan di ranah divisi tertentu tadi administratif bisa belajar juga bagaimana cara pembuatan di divisi manufaktur. Jadi ada bentuk pelatihan. Jadi kalau misalkan di rumah sakit tadinya belajar terkait mungkin pasien anak, dia bisa belajar terkait pasien yang dalam atau mungkin orang dewasa terkait dengan kompleksitas penyakit yang lebih banyak gitu. Jadi ada bentuk pelatihan silang seperti itu. Kemudian ada pengayaan pekerjaan atau job enrichment. Job enrichment adalah di sini fokusnya dengan menambahkan tingkat tanggung jawab yang lebih luas dari mungkin tingkat pekerjaan yang seharusnya. Di sini harapannya adalah untuk meningkatkan motivasi intrinsik, motivasi internal ya. Mungkin saya contohkan saya pribadi ya. Saya pribadi sebagai tenaga pengajar itu mungkin kalau teman-teman sudah mengenal ya, punya tanggung jawab utama itu tridharma ya untuk melaksanakan pendidikan yang di pengajaran, kemudian ada penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu tugas secara pokok utamanya. Tetapi ada pula penambahan tugas. Misalkan saya ditawari itu di salah satu jabatan struktural. Misalkan saya membantu nanti di kemahasiswaan, di mana saya membantu rekan-rekan mahasiswa untuk urusan kemahasiswaan. Nah, di pekerjaan saya diharapkan saya itu diberi tambahan tanggung jawab. Di sana nanti harapannya motivasi bekerja saya lebih semangat lagi ya. Mungkin yang tadinya kalau mungkin pendidikan atau hanya lingkupnya mungkin mahasiswa-mahasiswa tertentu ya. Saya ngajar cuma di kelas-kelas tertentu. Ketika saya diberi tanggung jawab di struktural dan kaitannya kemahasiswaan, harapannya interaksi saya dengan mahasiswa itu lebih banyak, lebih luas ya, lebih intens juga. Jadi saya termotivasi untuk memberikan pelayanan ke mahasiswa itu lebih baik gitu. Selanjutnya, jadi dalam konsep job redesign atau desain ulang pekerjaan ada istilahnya relational job. Relational job di sini, misalkan ini teorinya itu yaitu membangun pekerjaan sehingga karyawan melihat perbedaan positif yang kita buat dengan kehidupan orang lain secara langsung melalui pekerjaan. Jadi di sini relational job design itu membangun suatu hubungan ya, bagaimana kaitannya dari pekerjaan kita itu ternyata memberikan suatu impact atau dampak kepada misalkan kita melihatnya mungkin orang lain itu secara sosial ya. Nah, di sini dicontohkan mungkin kalau secara medis, produsen alat medis ya. Mungkin orang-orang yang bekerja di perusahaan penyedia alat medis tidak tahu fungsi alat-alat yang mereka kembangkan. Nah, ada salah satu kegiatan mungkin di mana menghadirkan ini ya, kisah langsung atau mungkin ada kalau mungkin kita formatnya sekarang pandemi ya, kita mungkin sudah dalam format video di mana di sana mengkondisikan menceritakan ini kisah dari para konsumen atau pelanggan langsung dari alat-alat medis yang terbantu dari alat medis yang sudah dikembangkan oleh karyawan. Jadi bikin karyawannya semangat buat alat tersebut. Mungkin teman-teman juga ya dari sisi kita SI, mungkin dari sistem informasi atau aplikasi yang teman-teman kembangkan, kita bisa melihat langsung. Mungkin salah satu contohnya nanti ketika teman-teman mungkin mengembangkan suatu aplikasi atau sistem informasi, kita bisa melihat langsung. Salah satu contoh kita bentuk format video misalkan dari para konsumen kita yang menggunakan aplikasi atau sistem kita yang mereka merasa terbantu. Nah, teman-teman bisa hadirkan di mungkin kegiatan langsung atau mungkin kegiatan sudah dibentuk dalam video gitu. Jadi hal itu lebih mengena untuk mungkin teman-teman lagi pengen dapetin investor misalkan. Untuk dapetin investor, cerita-cerita ini lebih real, terasa lebih hubungan kita bahwa kita menghubungkan dengan dunia sosial. Nah, itu
lebih apa ya, mengena gitu ya. Mungkin kaitannya ketika pitching sama investor untuk mendapatkan investor, atau mungkin teman-teman ikut lomba. Nah, video-video kayak gitu lebih mengena karena banyak orang-orang yang merasa terbantu dengan apa pekerjaan atau apa yang kita kembangkan seperti itu. Terus ada pula yang mungkin di sini akademis, contohnya misalkan untuk beasiswa ya. Nah, pemberi beasiswa itu lebih merasa positif kalau misalkan ada dihadirkan si penerima beasiswa. Syukur-syukur si penerima beasiswa tadi ternyata sukses ya. Misalkan dia juara lomba, atau mungkin dia itu nanti akhirnya mendapat pekerjaan yang baik gitu, pekerjaan yang bagus, jadi memberikan suatu perasaan positif ya untuk si pemberi dana beasiswa, bahwa ternyata anak-anak yang dibantu melalui beasiswa mereka bisa sukses gitu. Selanjutnya ada konsep pengaturan kerja alternatif. Nah, di sini ada pengaturan-pengaturan kerja ya situasional yang bisa diterapkan. Salah satunya ada konsep waktu fleksibel, di mana jam kerjanya itu fleksibel ya. Mungkin seperti kondisi pandemi ini, ada di kampus kita diterapkan flexi work atau flexible work, di mana kita para staf dan dosen itu tidak harus kerjanya tidak harus di kantor. Yang penting ketika bekerja memang nanti mungkin presensi tetap jalan, tapi kita bisa, mungkin seperti saya bisa kerja di rumah gitu, tapi tetap melaksanakan tugas saya untuk mengajar seperti itu. Kemudian berbagi pekerjaan. Nah, berbagi pekerjaan di sini memungkinkan suatu pembagian ya tugas antara dua atau lebih individu. Nah, ini mungkin kaitannya ini ya, berbagi pekerjaan itu mungkin dalam kaitannya flexible work itu bisa juga ya, kayak semacam ada beberapa aplikasi juga ya, kayak semacam Trello, atau mungkin ada juga sih saya lupa namanya, kadang diiklanin di YouTube itu. Nah, itu ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memungkinkan ini pengaturan kerja. Jadi kalau saya dulu ada juga sih aplikasi internal yang dibuat dari dulu ketika saya bekerja di LPPM UGM gitu, ada jadi pekerjaan itu memang dibagi-bagi, tapi nanti kita ini ada progress reportnya. Kita nanti laporan pekerjaan kita sudah sampai di mana gitu. Jadi meskipun berbagi pekerjaan, ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa digunakan. Misalkan Trello itu juga bisa kalau masalah. Nanti di mana kita bisa memberikan laporan kerja kita sejauh mana gitu. Mungkin teman-teman juga bisa pakai itu ya. Kalau di Google itu saya kurang hafal, tapi karena kebetulan saya kalau kuliah dulu di Binus itu pakainya Microsoft ya untuk email, terus ada namanya Microsoft Team ya. Nah, Microsoft Team itu juga untuk berbagi kerja, itu bisa kayak gitu. Kalau yang Google saya belum begitu familiar. Teman-teman sama aja ya pakai. Mungkin kalau Meet itu kan untuk meeting ya. Mungkin teman-teman bisa explore untuk berbagi pekerjaan melalui aplikasi yang tersedia. Kemudian telekomuting. Nah, telekomuting ini bisa bekerja ya di luar harus bertatap muka luring, tapi benar-benar bisa memanfaatkan perangkat-perangkat virtual kayak kita gini, bisa tetap terhubung. Misalkan saya contohkan tadi yang PKL tadi kan work from home, dia bisa telekomuting, kita bisa melakukan meeting. Nah, kayak gini kita menggunakan media Google Meet seperti itu, atau mungkin Zoom gitu. Jadi tetap produktif tapi menggunakan perangkat-perangkat virtual. Kemudian keterlibatan karyawan, ada suatu konsep namanya Employee Involvement and Participation (EIP) ya. Di sini adalah proses partisipatif menggunakan masukan karyawan untuk meningkatkan komitmen. Nah, di sini sangat support ya untuk melibatkan karyawan. Nah, di sini nanti contohnya adalah manajemen partisipatif. Ada konsep namanya manajemen partisipatif, di mana kita mengajak karyawan
untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini misalkan melalui langsung dalam mungkin ada acara meeting formal langsung, atau mungkin melalui ini survei bisa juga mungkin langsung kita ini ya interview gitu mungkin bisa juga, ada beberapa gitu bisa. Jadi mereka si karyawan merasa lebih terjembatani apa yang menjadi kebutuhan mereka. Misalkan contohnya perusahaan mau mengadakan training. Nah, training itu kita perlu komunikasikan juga kepada karyawan. Apakah si karyawan tadi butuh training misalkan untuk pelatihan tertentu ya. Misalkan ada yang dirasa kita kan kadang-kadang kalau untuk kita melihat sejauh mana kebutuhannya mereka. Kalau misalkan kita ngadain training tapi karyawannya sudah banyak yang bisa, nah kenapa kita ngadain training? Nah, jadi kita perlu melihat seberapa kebutuhan mereka. Kalau mereka nanti istilahnya mungkin ada yang sudah, nah mungkin bisa dialokasikan kepada karyawan-karyawan yang belum memiliki kemampuan tertentu. Gitu. Nah, hal ini kita lebih engage atau berkoordinasi langsung dengan karyawan. Di situ kita libatkan karyawan. Jadi nanti harapannya juga kalau misalkan tadi training, komitmen sama kepercayaannya lebih tinggi. Jadi misalkan komitmen nanti untuk hadir di pelatihan tersebut, kita udah set melaksanakan suatu pelatihan, diharapkan nanti karyawan benar-benar banyak yang ikut kegiatan pelatihan tadi. Jadi komitmen untuk keterlibatannya juga lebih tinggi. Selanjutnya masih dalam konsep keterlibatan karyawan ada perwakilan partisipasi. Perwakilan partisipasi di sini itu adalah membentuk sekelompok kecil ya untuk perwakilan karyawan. Nah, di sini dicontohkan ada di Inggris, Selandia, Australia, dan Selandia Baru. Ada suatu union-union atau kelompok-kelompok kecil yang nantinya itu membantu ya perwakilan kayak semacam serikat mungkin ya, serikat pekerja yang mungkin dalam kelompok-kelompok kecil yang nanti membantu kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan. Diharapkan nanti dengan adanya kelompok-kelompok tadi bisa memberikan solusi ya, berkontribusi tidak hanya di organisasi tetapi membantu ya untuk karyawan-karyawan tadi ya, untuk memastikan kepentingan mereka itu juga aspirasi yang mereka harapkan itu juga terwakili. Selanjutnya, ada konsep menggunakan imbalan atau reward untuk memotivasi karyawan. Nah, di sini ada kemarin kita belajar teori motivasi ya. Nah, bagaimana cara untuk aplikasinya atau penerapannya? Kita coba menggunakan suatu reward atau imbalan-imbalan tertentu. Harapannya nanti bisa memberikan motivasi ya karyawan untuk berkinerja lebih. Misalkan dari yang pertama adalah struktur gaji. Nah, struktur gaji ini misalkan kita menentukan ya struktur gaji itu misalkan ekuitas internal. Teman-teman mungkin sudah belajar ya ekuitas di pertemuan yang sebelumnya. Ekuitas itu kesetaraan, keseimbangan. Nah, ini ada ekuitas internal, ekuitas eksternal. Ekuitas internal ini lebih kepada kesetaraan di dalam internal organisasi. Jadi kita misalkan menentukan tingkat gaji, kita samakan. Kalau di internal itu ya kita setarakan. Memang sih mungkin ada aturan-aturan masa kerja dan sebagainya ya. Tapi mungkin itu sudah kita set, kita tentukan dalam aturan. Jadi untuk masing-masing karyawan mungkin dengan masa kerja yang sama tentunya kita berikan kesetaraan, kesamaan ya. Kemudian kalau ekuitas melihatnya dalam ini sektor yang sejenis atau industri serupa. Jadi kita melihat gaji untuk industri yang sama. Mungkin sesama industri yang bekerja di bidang food and beverages ya, mungkin industri makanan sama minuman. Nah, kita coba berapa rate gaji untuk industri tersebut. Jadi kita biar nggak ketinggalan sama teman-teman perusahaan di ranah yang sama. Nah, diharapkan kita bisa memberikan harga atau harga kita maksudnya gajinya itu kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lain. Di sana harapannya itu kadang-kadang ini ya, ada perusahaan yang memberikan gaji itu sesuai pasaran, ada pula yang mungkin
tertinggal ya, tidak up to date dengan harga pasaran. Nah, di situ harapannya kita selalu menjaga ini ya, benchmark ya, kita ngelihat kondisi yang di perusahaan lain seperti apa. Jangan sampai kita ketinggalan. Nanti kalau kayak gitu karyawannya kurang termotivasi mereka. Jadi malah kalau kita pengen karyawan kita itu bertahan atau di sana nggak banyak yang keluar masuk atau turnover, harapannya kita juga bisa memberikan tawaran gaji yang ya bisa dibilang kompetitif ya. Jadi nggak tertinggal dari yang teman-teman kompetitor di industri sejenis gitu. Jadi tawaran gaji kita juga baik. Nah, nanti harapannya kinerjanya juga karyawannya juga baik, nggak banyak yang keluar masuk juga. Kemudian ada bentuk memberikan imbalan yang lain, yaitu menghargai karyawan melalui suatu variabel tertentu. Ada program pembayaran variabel atau variabel pay program. Jadi di sini kita melihat beberapa variabel-variabel lain untuk mensupport karyawan. Nah, di sini ada mungkin selain gaji ya, kita bisa masukkan kepemilikan saham karyawan, bisa mungkin ada proses bagi hasil, itu juga bisa bonus. Nah, jadi kita masukinnya itu tidak selalu gaji, mungkin ada format-format yang lain yang bisa kita tawarkan, variabel lain kita tawarkan. Nah, di sini ada masih dalam satu kaitannya variabel pay program, ada rencana upah persatuan, piece rate pay plan. Nah, di sini kita memberikan suatu pembayaran atau imbalan reward itu kita dasarkan dengan jumlah apa namanya piece atau hasil produksi yang telah diselesaikan. Misalkan penjualan ya, penjualan di sini mungkin kacang. Nah, dia bisa menjual 40 kacang dengan seharga satunya masing-masing $1. Berarti pendapatan yang mereka hasilkan adalah logikanya 40 kali 1 ya, $40. Maka semakin banyak jumlah kacang yang mereka bisa jual, maka semakin banyak pendapatannya. Jadi ini lebih kepada hasil yang mereka mampu jual, kemudian kita sesuaikan rate-nya itu masing-masing berapa yang mampu. Selanjutnya dari variabel pay program ada gaji berbasis merit atau merit based pay plan. Nah, ini kita sesuaikan gaji tadi, tapi kita berdasarkan prestasi. Misalkan pada ini di apa namanya di Amerika itu ada ya, kita melihat prestasi dari guru misalkan. Kita lihat mungkin kalau di sini contohnya kita lihat kinerja mungkin dosen ya. Dosen itu mungkin dinilai, teman-teman kemarin sepertinya dapat survei ya untuk melihat seberapa ini ya. Kalau kami kemarin dosen-dosen wali itu disuruh mengedarkan survei ke teman-teman mahasiswa untuk, saya kurang tahu format isinya seperti apa, mungkin teman-teman lebih tahu, menilai ini kinerja dosen apa ya masalah. Nah, di sana teman-teman mungkin bisa memberikan penilaian ya. Kalau kalau saya juga seperti itu juga sih, ketika masih kuliah itu juga sebelum UTS, karena kebetulan ujiannya itu kayak, kalau saya dulu bentuknya kayak blok gitu, langsung ujian di belakang gitu. Nah, di belakang itu nanti sebelum ujian itu selalu diberikan survei, nanti melihat bagaimana kinerja dosen dan juga kinerja perkuliahan itu sendiri. Bagaimana nanti kita disuruh nilai. Nah, di sana kita melihat, kalau di sini kan kita lebih ke apa prestasi ya, prestasi kecenderungannya seperti kita menilai orangnya ya, bukan ke ini ya. Kalau kita mungkin di ranah pendidikan kita nilai dosennya, seberapa jauh prestasi dosen itu, mungkin seberapa jauh dia mampu menyampaikan materi tersebut sehingga mahasiswanya bisa paham. Kemudian mungkin tugas-tugasnya sudah sesuai atau belum, materi yang disampaikan sudah sesuai belum. Nah, itu kan nanti ada bisa dinilai ya, kinerjanya sejauh mana, kemudian kita bisa lihat prestasinya. Nah, bisa juga mungkin kalau di ranah apa namanya
kedokteran, di sini salah satu contohnya di New York, itu kita bisa lihat bagaimana kinerja si dokter tadi terkait dengan kalau tadi di pendidikan, mungkin teman-teman kepuasan mahasiswa terhadap dosen, nah ini kepuasan karena konsumennya pasien, nah pasien terhadap dokter. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan si dokter tadi. Apakah benar-benar memberikan pelayanan yang baik kepada pasien, ataukah kurang baik, ataukah nanti ini bagaimana cara dia apa namanya treat atau mengobati pasiennya itu. Apakah langkah-langkah yang dia lakukan itu secara kedokteran sudah baik atau tidak gitu. Kemudian masih sama untuk dalam konsep menggunakan imbalan untuk memotivasi karyawan, masih di variabel by program ada namanya konsep bonus. Bonus ini memberikan penghargaan kepada karyawan, tapi kalau di buku diistilahkan atas kinerja terkini daripada historisnya. Nah, di sini, tapi sebenarnya kalau bonus tahunan itu juga historis ya, kita melihatnya sudah akumulasi kinerja tahunan. Jadi dari tahunan kita lihat, nah ini bonus ini mungkin bonus yang langsung ya. Mungkin jadi di sini misalkan, nah teman-teman yang bekerja di sales ya, menjualan, nah bisa mungkin menjual misalkan mobil dalam suatu tempo, quarter atau berapa 3 bulanan, dia sudah mampu menjual misalkan 5 mobil yang harusnya rate-nya cuma standar 3, dia bisa menjual 5. Nah, di sana ada bonus yang bisa diberikan. Nah, gitu. Ini di sini nanti tergantung ya mungkin format bonusnya, kadang-kadang ini variatif ya mungkin ya disesuaikan sama kondisi organisasi. Selanjutnya masih variabel by program, ada namanya ini profit sharing plan atau rencana bagi hasil. Nah, bagi hasil di sini sifatnya distributif ya, membagikan kompensasi atau mungkin hasil gaji tadi berdasarkan formula-formula tertentu terkait tadi ya seberapa profitabilitas yang mampu dihasilkan perusahaan. Nah, di sini bisa dalam format tunai, hasilnya langsung duit, tunai, atau mungkin opsi profit yang saham ya. Nah, di sini meskipun namanya profit, mungkin kan langsung ya profit ini, hasilnya ini bisa kondisional ya. Misalkan ini dicontohkan Jacob Loop, nah, di sini ada usaha pemotongan rumput. Karena berhubung dia itu rekan kerja bisnisnya itu hanya saudara sama teman, nah dia bagi hasilnya mungkin cukup besar ya 25% dari keuntungan. Nah ini presentase ya, mungkin presentase keuntungan diberikan pada rekan kerjanya. Nah, untuk profitabilitas ini biasanya kaitannya bisa lebih tinggi ketika mungkin organisasinya kecil. Misalkan tadi anggotanya cuma keluarga sendiri ataupun teman ya. Jadi keuntungannya lebih besar. Beda mungkin organisasi besar dengan banyak karyawan, nah mungkin persentase atau profit yang diterima mungkin bisa dinilai kecil ya, karena kan harus dibagi dengan banyak stakeholder yang terlibat. Selanjutnya ada masih di variabel by program konsep Employee Stock Ownership Plan ESOP. Nah, di sini itu adalah program perusahaan di mana kita mencoba menawarkan saham dengan harga di bawah pasaran sebagai bentuk benefit yang bisa dirasakan si karyawan. Nah, di sini harapannya juga sama, tetap memotivasi karyawan ya. Ini nanti ditawarin suatu saham tapi harganya lebih miring mungkin. Nah, nanti bisa juga ya mungkin kemungkinan nanti kalau misalkan sudah waktu tertentu bisa tadi saham tadi diuangkan. Tuh. Selanjutnya untuk variabel by program ada ini. Oh, ini ada evaluasinya. Dalam karyanya variabel by program ada proses evaluasi dari variabel yang sudah dibayarkan.
Apakah variabel-variabel yang dibayarkan tadi? Nah, kita perlu juga menilai ya, kalau kita sudah melaksanakan upaya-upaya untuk memotivasi karyawan dengan reward atau imbalan, kita perlu melihat sejauh mana, kita evaluasi sejauh mana variabel-variabel tadi, apakah benar-benar meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Nah, jangan-jangan kita ini ya, ternyata si karyawan merasa apa ya, kurang termotivasi dengan adanya program atau imbalan-imbalan yang kita tawarkan tadi. Nah, jadi teman-teman mungkin ketika diposisikan sebagai manajer atau si manajer itu sendiri perlu mengevaluasi keefektifan dari program motivasi ini. Jadi perlu juga continue ya, nanti evaluasinya itu continue. Kalau ada program itu harusnya terus-menerus kita lihat sejauh mana tingkat keterlibatan karyawan ya nanti dengan beberapa program yang kita jalankan. Diharapkan nanti kalau misalkan benar-benar karyawan yang merasa terbantu dengan imbalan atau reward yang kita berikan, harapannya sih ending-endingnya kepada kinerja ya. Ekspektasi kinerja karyawan itu lebih meningkat, lebih tinggi ya. Dimana ternyata motivasi yang kita berikan itu berarti memberikan tingkat kesuksesan yang baik. Kemudian ada pula selain imbalan, ada benefit-benefit tertentu yang kita bisa tawarkan untuk memotivasi karyawan. Nah, mengembangkan suatu ini ya, flexible benefit ya, paket manfaat. Nah, di sini nggak hanya tadi kita berupa gaji, mungkin bonus atau kaitannya tadi ya profit sharing gitu. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana kita mengakomodir ya kebutuhan dari si karyawan. Kita lihat misalkan dari basisnya mungkin usianya, kemudian status perkawinan, kemudian kita lihat jumlah tanggungannya. Kita bisa tawarkan beberapa benefit yang berbeda. Misalkan rencana kesehatan, kemudian asuransi jiwa yang cukup. Nah, itu kan bisa beberapa planning-planning yang berbeda. Mungkin ada juga variasi tambahan benefit semacam waktu liburan tambahan, tawaran seperti itu ya. Kemudian ada rencana tabungan juga. Jadi ada variasi-variasi benefit lain yang bisa kita tawarkan. Selain formatnya mungkin gaji, profit sharing, dan bonus gitu. Kemudian ada employee recognition program. Jadi ada program pengakuan karyawan di mana kita ada yang dari mulai awalnya cuma misalkan langsung ya ucapkan terima kasih seperti itu aja. Bisa juga ini dengan suatu tindakan pengakuan yang jelas atau misalkan dalam format ini kartu atau mungkin kumpulan poin. Jadi si karyawan tadi misalkan melakukan suatu kinerja yang baik, dia misalkan dapat kartu reward apa yang nantinya bisa ditukar atau poin tertentu yang bisa ditukar dengan mungkin hadiah tertentu gitu, insentif tertentu itu. Jadi kita bisa bikin variasi-variasi untuk memotivasi karyawan tersebut bisa berkinerja lebih baik. Nah, untuk ringkasan dari pembelajaran kita, nah, karena karyawan itu sifatnya itu heterogen ya, berbagai macam, teman juga udah belajar ya diversity di dalam organisasi, di mana di sana beda mungkin usia, kemudian status perkawinan, kemudian beda juga mungkin jumlah tanggungan. Nah, kita perlu ya mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kita bisa sesuaikan untuk membuat mereka merasa termotivasi. Perlu ya kita lakukan evaluasi tadi ya. Jadi kita bisa melihat apa yang mereka butuhkan ya. Dan kita juga bisa memberikan support bahwa mereka merasa dihargai, disupport sama organisasi. Jadi meningkatkan motivasi mereka bekerja. Kemudian gaji, tunjangan, dan penghargaan intrinsik. Nah, ini perlu ya dilakukan evaluasi, asesmen tadi. Kemudian, nah ini perlu tindakan partisipatif dari karyawan. Jadi kita melibatkan karyawan untuk bisa menentukan keputusan, terutama nanti kaitannya ini kan kepada kembali lagi ke kinerja karyawan, kepuasan karyawan ya.
Nah, kita coba libatkan mereka. Sekiranya hal-hal apa, mungkin reward atau penghargaan benefit apa yang mungkin menarik bagi para karyawan atau mungkin berkontribusi ya terhadap produktivitas kerja mereka. Kita coba bisa itu melalui mungkin survei atau mungkin ada diskusi meeting langsung atau interview. Nah, kita sesuaikan bagaimana mungkin kebutuhan mereka. Kemudian kita coba hubungan ya dari penghargaan tadi nanti sama kinerjanya. Ini selalu berhubungan ya, penghargaan dengan kinerja. Kemudian kita juga melihat sistem ekuitas atau kesetaraan keseimbangan, di mana kita nggak cuma apa ya baginya kita bagi ke semua, tapi ya kita lihat juga kesetaraan apakah semuanya itu sudah dapat meskipun dengan tingkat mungkin masa kerja tertentu kita coba setarakan gitu. Jadi tidak ada kayak semacam perbedaan ya, menimbulkan kecemburuan sosial mungkin antar pekerja atau karyawan. Nah, kita hindari hal-hal tersebut. Terus di sini sensitif aja ya. Nah, ini silahkan teman-teman untuk presensi. Oh, pada manual ya? Ada masalah? Ini presensinya, teman-teman. Ini yang ada masalah ya? Dicoba dulu lah. Dicoba dipresensikan. Nanti saya cocokin kalau misalkan ada masalah ya. Nah, ini silahkan ya. Teman-teman checking lagi. Kalau yang bisa silahkan diiniin dulu. Dipresensikan dulu. Tadi tak kira ini yang ada masalah dong. Ini pada presensi sekalian ya. Sekalian aja nggak apa-apa akses ke ininya. Kalau bisa akses ke IG Rahasianya sekalian ya teman-teman presensi dulu. Nanti yang masalah aja saya sebutin, terus nanti saya liatin aja sekalian ke layar teman-teman siapa saja yang tadi mengalami masalah buat ini presensi ya. Terus ini ya ada nih biar nggak bosen kita lihat video, terus nanti teman-teman kasih komentar deh, kasih tanggapan, nanti saya kasih poin itu. Nah, yang kebetulan yang kelas belum ya, kemarin kalau kelas A itu sempat dapat yang Starbucks, yang ini teman-teman belum. Nah, nanti teman-teman bisa melihat dari video itu mana ini ya video ini ya. Nah, video ini ya kerja di Microsoft. Nah, teman-teman bisa melihat di sana apa saja ya sih yang sekiranya memberikan motivasi untuk para pegawai di Microsoft itu bekerja di sana gitu. Sembari teman-teman presensi. Kalian lengkapi dulu presensinya. Nanti yang ada problem presensi silahkan disampaikan ya, di kelas. Kalau yang bisa silahkan dicoba dulu. Nanti saya perlihatkan di layar teman-teman mahasiswa apa siapa saja yang sudah sama yang belum nanti sekalian. Ini udah masuk 16. Dan dua-dua silahkan melengkapi presensinya. Terus saya share ininya dulu ya. Firda tidak bisa akses Igracia soalnya pakai internet dari Kemendikbud, jadi nggak bisa buka Igracia, Bu. Nggak bisa nyekel di Oke. Ini Mbak Firda ya? Mbak Firda benar? Iya, Bu. Oke, Mbak Firda Faktur Maufidah ya? Oke, sudah Mbak. Silahkan. Ada lagi mungkin masalah? Saya, Makasih, Bu. NIM 47. Ini yang pada di listing itu, Mbak Erika. Iya, Bu. Saya nggak bisa di-scan, Bu. Oke, sebentar ya. Saya lagi refresh. Kurang 19. Sebentar. Ada 19 orang yang belum. Masih banyak ya. Kalau oh iya ya ada kalau dari Kemendikbud itu cuman ada situs-situs tertentu ya yang diakses. Kalau yang lokal mungkin dari kampus ini ya Mbak Erika, Mbak Dia Jesi. Sebentar saya cek dulu. Kalau dari kampus bisa nyekel. Oh iya ya, Mbak Erika, Mbak Dia Jesi sudah. Ini ada teman-teman yang lain, Mbak Catherine.
Iya, ada sudah. Aduh, notifikasinya bikin lama. Silahkan ya yang lainnya. Ada masalah yang bisa dicoba dulu ya. Nanti kalau ada masalah silahkan dikonfirmasi ke saya. Masih ada banyak kayaknya yang belum bisa masuk ya. Masih ada 13. Atau saya panggil sekalian aja biar cepat. Gitu. Iya, Bu. Oke. Ada, oh ini udah pada masuk nih. Mbak Anita Jayayu, Mas Ahmad Torik, Mbak Ahmad Ambar Pisti, Mas Ahmad Torik, Mbak Ambar Pisti, kemudian ada lagi ya, ini yang kurang aja ya, biar cepet. Mbak, kemudian, nah ini saya share screen aja ya ke teman-teman. Ininya dulu saya ganti ke presensi dulu ya, sebentar. Stop sharing, terus saya ganti dulu biar lebih enak kalian apa sekalian diperhatikan di layar ya, nama-namanya nanti kan kelihatan, sekalian kalian cross check yang nantinya belum bisa kelihatan juga sekalian. Nah, saya share layar saya, seluruh layar biar kalian lihat juga ini. Nah, mohon maaf ya saya pakainya hitam sih. Coba kelihatan nggak di kalian, bentar ya. Ini sudah masuk nggak ke kalian layar presensinya? Di sini yang hadir Sudah, Bu. 30 ya. Sekalian kalian cross check nama-namanya, terutama namanya diri sendiri. Kalau nama temennya nanti kalau diri sendiri sudah gitu ya. Prioritas diri sendiri dulu. Ada yang belum ngisi ya. Belum ngisi ada 37. Nah, ini kita lihat dari atas kita bisa lihat ada Mbak Dita Anggi. Ada Mbak Dita Anggi belum di sini? Ada masalah? Mungkin bentar saya lihat di daftarnya dulu ya. Sama sekalian saya cocokin. Ada Mbak Dita Anggi? Bisa presensi nggak Mbak? Atau mungkin ada masalah sama ini alat device-nya? Kadang-kadang gitu ya, koneksi atau apa gitu. Ini karena ada ya, sekalian saja saya presensikan. Ya, cepat. Kemudian yang lain sudah ya, pelan-pelan saya turunin. Maaf nih, kalau kecepatan. Nah, ini ada Mas Muhammad Dafa. Ada Mas Muhammad Dafa. Nah, saya ganti layar dulu. Mas Muhammad Dafa. Ada Bu, Muhammad Dafa. Ada ya? Di sini nggak ada sih di listingnya. Tapi orangnya ada. Oke. Itu ada di Google Bu. Ada ya? Mana sih Mbak? Saya malah lihat. Ada, Bu. Oke. Oh iya, Muhammad Dafa. kalian lebih jeli daripada saya. Nah, gitulah gunanya. Banyak orang kan lebih enak. Ini Mas Muhammad Dafa ada ya. Kemudian Mbak Resti tadi ada problem sama presensi ya kayaknya. Ada Iya, tadi Bu. Tadi ya. Betul. ini nggak bisa scan. Mbak Santa Monica juga tadi kayaknya. Masalah sama presensi ya. Iya, Bu. Oke, langsung aja. Terus Mbak Wiwi tadi juga ada kayaknya. Ada masalah Iya Bu. kalian, Mbak Wiwi. Terus ada Mas Viko. Teman-teman cek Mas Viko. Ada Mas Viko. Nih Mas Viko. Sekalian ya. Mungkin kadang-kadang ini ya. Ada problem gitu sama ini ya. Sekalian tak presensiin aja. Ini Mbak Denia. Mbak Denia, ding. Maaf. Mbak Denia ada. Mbak Denia. Mbak Denia ada nggak? Ini malah terlanjur saya ini presensiin. Ada nggak Mbak Denianya? Mbak Nggak Denia. ada Bu. Nggak ada ya? Kita tunggu dulu. Apa dulu deh. Kita nunggu nanti kalau nongol. Terus ini Mas Nurul Ahmad Solihin. Ini anu ya 19. Ini yang angkatan di bawah kalian ya. Tapi kadang-kadang kelihatan, kadang enggak. Tapi banyak enggaknya. Kayak saya bikin rekap tuh banyak enggaknya.
gitu loh. Saya suruh untuk ikut aja, atau mungkin kadang-kadang kalau mungkin belum dapat respon dari kakak-kakak, saya suruh nanya ke saya gitu loh. Tapi kurang tahu juga mahasiswanya, kayaknya kurang aktif langsung tanya. Nah ini Mas Nurul Ahmad Solihin ini jarang-jarang. Kemarin nanya-nanya tuh udah pertemuan berapa gitu, katanya nggak dapat info dari apa namanya ke kelas gitu. Tapi tak saya suruh nanya ke saya langsung. Tapi kayak, nah ini masih ada 2 ya. Silahkan tadi Mbak Denia sama Mas Nurul Ahmad Solihin. Nih, silahkan nanti konfirmasi ya. Untuk yang merasa belum hadir. Nah ini karena saya udah share screen ya. Nah teman-teman bisa lihat ini sebentar video ya, biar nggak bosen. Ini kebetulan kalau saya sama teman-teman B mungkin belum ya. Nah ini teman-teman coba melihat ini kerja di Microsoft. Nah kalian coba identifikasi apa aja yang memotivasi. Kemarin sih kalau di kelas A ini ya, kayaknya kecepatan minta diulangin. Akhirnya ada 2 orang yang menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau di kelas B seperti apa? Nah, silahkan coba ya ini videonya. Saya coba ini. Kerja di Microsoft. Nah, ini teman-teman identifikasi. I love the respect that comes with working for Ini malah tak rekaman kalian. Maaf. Bentar. Kesenggol. Ini salah satu rekaman saya taruh di situ. Oh, itu rekaman yang kelas A. Ini. I love the respect. Kedengeran nggak suaranya sama videonya? Terlihat nggak? Kedengeran, Bu. Oke, videonya kelihatan, Mas? Kelihatan, Bu. Oke, ya, silahkan dicoba dulu diidentifikasi. Apa yang memotivasi karyawan-karyawan ini kerja di Microsoft? That comes with working for such a large company and the impact. I fixed a bug that impacted 100,000 customers, and I did it in seconds. And that's crazy. Nothing that I do touches that many people. It doesn't matter really what product you're working on, if it's leaving the 4 walls of Microsoft, it's going to impact at least millions of people. That motivation alone really changes your whole compass. Everyone is very supportive and everyone has a growth mindset and they want to learn more. Microsoft supports you in developing yourself as an individual because they understand if as an individual you develop, you'll end up only becoming much better in the company. Managers really encourage you to get involved in other things outside of work, whether that's doing a hackathon or being part of the gift campaign, because it's such a big part of Microsoft's culture. One of the biggest passions I have is teaching younger students, specifically girls, that computer science can be a girl thing. It is awesome that Microsoft supports me using my work hours to teach these middle school girls. I DJ both in Seattle and across the country on weekends. Because I'm able to share those different things with my manager and my teammates, now DJ free things within the company, and my teammates are hiring for those things. We are encouraged to continue learning. My team is okay that I'm gone every once in a while for diversity recruiting or a conference to learn and better myself. I really love working at a company that has a mission statement that is so relatable. We know that we want to empower every single human on this planet to do more. A company that encourages diversity and inclusion, where I, being a woman, Latina, and tech, feel 100% supported and encouraged to share my thoughts. It really makes the picture complete. I wholeheartedly believe I'm making an impact in people's lives. There's not too many feelings in this world that make you feel better than that. I'm just inspired every day. The culture itself is inspiring, people around me are inspiring, and what the company allows us to do, both inside the office and out, makes me excited about the future of Microsoft. Nah, itu videonya. Gimana? Udah dapat intinya terkait Sudah, Bu. apa nih? Sudah, Silakan ada yang menyampaikan. Silakan dapat poin di 100 dulu.
Ada yang mau poin? Silakan. Boleh sekarang, Bu? Saya, Bu. Ya, silakan. Ini siapa dulu? Eh, Biasanya kalau Serah. ini siapa? Nanti Rian, gantian Bu. siapa? Kan Mas Rian. Oke, Mas Rian Rian. sama Wiwit, Bu. Oke, Mas Rian sama. Nanti gantian ya. Nanti tolong ya, yang sudah tadi, misalkan menyampaikan pendapatnya, nanti teman-teman tuliskan nama sama NIM-nya ya. Ini saya tulis manual, tapi nanti teman-teman ini ya tadi ya mungkin ditulis lagi di sini, gitu ya. Tapi tadi ketutupan sih di kelas kita kebanyakan yang ini ya presensi di chat sih, nggak apa-apa sih. Nanti Mas Rian Fitriana ya? Iya, Bu. Ya, cobain dulu deh Mas, silahkan. Kalau menurut saya mereka itu bekerja di Microsoft itu nggak banyak dituntut dari perusahaannya. Jadi mereka bekerja sesuai dengan skill yang mereka miliki. Jadi skill yang mereka miliki itu semakin hari semakin berkembang gitu, Bu, sesuai dengan apa yang kemampuan yang mereka miliki gitu, Bu. Dari contohnya untuk belajar mengajar dari si perempuan tadi. Gitu. Betul. Tadi ada yang mengajar ya. Betul. Iya, dengan keinginan mereka. Ada yang bekerja di luar kantor, ada yang juga menjadi mengajar untuk di sekeliling mereka. Jadi mereka itu nggak banyak dituntut dari pihak Microsoft-nya gitu, Bu. Terus juga rasa hormat di sekeliling mereka itu responnya baik gitu, Bu, dari saling menghargai gitu, sopan santunnya juga. Bagus. Yang aku dapat. Oke, terima kasih Mas Rian. Karena berhubung kelas kita ini tadi udah terlanjur presensinya di chat, nanti takutnya namanya ketimbun, ya udah saya tulis manual aja ya. Saya tanyain nama lengkapnya. Oke, saya lanjutkan. Ada lagi Mbak Wiwit ya? Saya, Bu, tadi. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya Wiwit tadi dulu, ngomong Bu. duluan, Bu. Oke. Wiwit saya, Bu. Oke, nanti gantian ya. Habis Wiwit Caters terus Dea, Bu. Oke. Dea dulu, Bu. Caters, Bu. Yuk, silakan. Kalau kelas B itu seru, yang kelas A tuh sepi banget. Baru 2 orang itu aja saya play berapa kali ya? 2 kali atau 3 kali gitu. Yang sebelumnya si Starbucks itu banyak responnya. Ada 2, pokoknya ada lumayan gitu. Jadi di sini malah lebih seru, lebih banyak. Silakan Mbak Wiwit dulu. Ya, Bu. Jadi menurut saya dari video yang tadi itu tentang jadi karyawan itu merasa puas. Karyawan itu merasa puas dalam pekerjaannya karena merasa dihargai oleh perusahaan itu tersebut. Perusahaannya itu tuh membiarkan karyawannya berkembang dengan skillnya masing-masing, sesuai bidangnya masing-masing. Jadi nggak harus kayak orang kan kantoran kadang-kadang kamu harus kerja di kantor, duduk aja gitu. Sedangkan kan di Microsoft itu bebas dan bisa sampai ngembangin ke skill-skillnya mereka sendiri. Kayak tadi ada yang DJ, ada yang ngajar gitu-gitu, Bu. Terus juga dari perusahaannya itu sangat menghormati keberagaman itu, Bu. Jadinya karyawan itu merasa sangat dihargain gitu, Bu. Oke, sip. Mbak Wiwit, terima kasih. Sip. Lanjut. Bu. Ada lagi? Tadi ada yang mau Saya, lagi? Bu. Nah, mau next. Silakan. Jadi perusahaan Microsoft itu menghormati semua karyawannya. Terus juga perusahaan Microsoft itu mendukung karyawannya untuk berkembang dimanapun dia seperti di luar kantor. Terus Microsoft juga punya visi yang jelas, Bu, sehingga karyawannya tuh tahu akan ke arah mana gitu pekerjaannya. Terus juga tahu akan berkembang kemana. Terus sehingga karyawan yang bekerja di Microsoft itu menjadi bersemangat bekerja di Microsoft, terus juga tahu masa depannya tuh akan bagaimana gitu, Bu. Oke. Dea, Bu. Oke, silakan Mbak Dea. Kelas ini malah lebih seru ya, aktif loh. Saya lebih suka kalian nyampein idenya. Kalau saya doang mah rasanya bosen ya. Ngeliatin ngedengerin dosen cerita mulu, terus bikin ngantuk kayak gitu-gitu. Kalau kiri kan seru, kalian lebih bisa cerita, kalian bisa explore gitu. Silakan Mbak Dea. Jadi Bu kalau salah nggak apa-apa ya, Bu? Monggo, nggak apa-apa, santai aja. Jadi karyawan di Microsoft itu mereka merasakan apa sih namanya?
mendapatkan rasa hormat karena setiap pekerjaan yang mereka lakukan di Microsoft itu dapat memberikan pengaruh yang besar kepada customer-nya, kepada orang banyak gitu. Lalu sama karyawan di Microsoft itu mereka sangat suportif dan mereka mendorong satu sama lain untuk saling berkembang. Terus kemudian perusahaan Microsoft-nya juga mendukung karyawan mereka untuk berkembang secara individu. Jadi nggak hanya harus fokus ke pekerjaan mereka di kantor itu saja, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Ada lagi yang mau Sudah, Ya, Bu. sudah. Seru banget loh kelas ini malahan. Daripada kelas A kemarin krik-krik. Ya, itu pun saya harus... Bu, Mega pengen coba. Ya? Mega pengen coba ya, Bu? Iya, boleh. Silakan. Nggak apa-apa ya, Bu, ini pendapat saya. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Kalau Nah, kita saya itu... bareng. Gimana? Iya. Kalau menurut saya, perusahaannya itu memiliki lingkungan kerja yang bagus, sehingga individu karyawan bisa mengembangkan hobi atau kemungkinan mereka, sehingga mereka bisa berkembang sesuai passion mereka tanpa adanya tekanan dari perusahaannya atau Microsoft. Betul. Oke, sip. Ada lagi yang mau poin? Silahkan tawarin ya. Saya kasih kebebasan ke mahasiswa karena saya pengen tuh teman-teman mahasiswa nanti ketika kalian meskipun di organisasi atau ketika nanti teman-teman bekerja, teman-teman itu bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kalian gitu loh. Jadi pede gitu loh. Kalau kalian pengen nyampein ide, sampaikan aja gitu loh di ranah itu. Nggak usah takut-takut, nggak usah takut salah, nggak usah ini. Karena saya pengen kalian bener-bener less your potensial ya, bener-bener ngasih potensi kalian secara maksimal gitu loh. Shine gitu loh. Jadi kalian benar-benar bisa maksimal nanti gitu. Harapan saya gitu. Lanjut, ada yang mau lagi? Nah, saya kasih sama ya. Di prinsip kita tadi teorinya reward ya. Jadi di sini saya memotivasi teman-teman untuk memberikan apa ya, semacam tanggapan. Nah, di sana ada reward point yang saya berikan. Nah, ini mungkin formatnya kita kelas ya. Kalau tadi kerja ya, ada reward. Nah, saya poin di sini. Ada lagi yang mau? Ya, Bu. Ya, Bu. Ada? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, berhubung yang lain malu-malu. Ada teman? Ada lagi tuh Mbak Firda apa siapa? Mbak Firda kayaknya ada. Silakan. Ngomong nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya pahamnya Firda yang tadi dari video itu. Jadi proses itu ada beberapa yang udah disampaikan teman-teman sebelumnya. Nggak apa-apa. Nambahin aja silahkan. Jadi Microsoft itu kan memberikan waktu kepada karyawannya untuk mereka dibebaskan melakukan hal-hal yang sesuai sama skill mereka. Jadi karyawannya itu nggak jenuh di pekerjaan mereka. Itu Betul, menarik juga. Nah, ini dari yang teman-teman sampaikan seru sekali ya, banyak sekali teman-teman yang bisa menyampaikan aspirasinya ya, pendapatnya atau persepsinya terkait tadi satu video aja. Ada banyak cerita ya di sini, banyak yang kita bisa pelajari di sini. Nah, kita coba resume ya dari videonya. Kita bahas. Itu sebentar. Saya pilih lagi ya. Kita bahas tadi yang disampaikan teman-teman. Di sini. I love the respect that comes with working for such a large company and the impact. I fixed a bug that impacted 100,000 customers, and I did it in seconds. And that's crazy. Nothing that I do touches that many people. Nah, ternyata si mbaknya tadi, ini ya mungkin dari yang disampaikan teman-teman benar ya. Ternyata salah satu teman kalian tadi menyampaikan bahwa dia bisa membantu banyak orang. Jadi cuman hanya lewat dari fix bug ya. Fix bug yang jumlahnya banyak sekali, ratusan ribu bug. Nah, si mbak tadi ternyata berkontribusi secara sosial untuk bisa membantu banyak orang. Hal-hal yang lain jarang dia lakuin bisa menyentuh banyak orang. Jadi ternyata dengan melakukan fix bug dia bisa membantu gitu. Nggak harus sesuatu yang mungkin kelihatannya kayak
ini ya membangun alat atau apa, ternyata fixing bug itu juga bisa ya membantu. Ini kita banyak belajar dari situ. Kemudian lanjutin lagi. It doesn't matter really what product you're working on, if it's leaving the four walls of Microsoft, it's going to impact at least millions of people. That motivation alone really changes your whole compass. Everyone is very supportive. Nah, ini teman-temannya ya, budaya kerjanya bagus ya, suportif, kemudian apa namanya, hal-hal tadi ya, apa yang mereka lakukan benar-benar ketika itu di Microsoft itu benar-benar bisa membantu banyak orang. And everyone has a growth mindset and they want to learn. Nah, ini orang-orang di Microsoft pengen sekali untuk belajar ya, pengen berkembang dan belajar. Microsoft supports you in developing yourself as an individual because they understand if as an individual you develop, you'll end up only helping them better as a company. Managers really encourage you to get involved in other things outside of work, whether that's doing a hackathon or being part of the gift campaign. Nah, ini teman-teman tadi kan bisa lihat ya, ada aktivitas-aktivitas di luar, bisa ikut hackathon atau mungkin ikut kegiatan sosial. Nah, itu bisa ya, mungkin hanya banyak kegiatan di Microsoft yang menarik buat karyawannya. Jadi nggak bosan cuma di kantor doang gitu. Tadi yang disampaikan teman kalian bener, nggak cuma di kantor, tapi bener-bener bisa ngelakuin campaign-campaign yang di luar kantor yang tentunya bisa bikin termotivasi ya, semangat gitu. Because it's such a big part of Microsoft's culture. One of the biggest passions I have is teaching younger students, specifically girls, that computer science can be a girl thing. It is awesome that Microsoft supports me using my work hours to teach these middle school girls. Nah, ini juga tadi yang disampaikan Mas Rian tadi ya. Ternyata ada juga yang ini punya kemampuan mengajar, dia si Microsoft bisa menjembatani. Jadi hal ini juga bikin karyawan juga puas ya, dia senang bahwa iklim di Microsoft itu mensupport dia, jadi ngajarin anak-anak yang masih sekolah ya, bagaimana programming itu bisa menjadi bagian dari ini ya, budaya para cewek, nggak cuman biasanya cowok aja yang biasanya suka programming, ternyata bisa juga menjadi suatu hal yang menarik untuk para adik-adik yang masih sekolah ini, adik-adik yang cewek-cewek yang masih sekolah. I DJ both in Seattle and across the country on weekends. Because I was able to share those different things with my manager and my teammates, now I'm DJing for events within the company and my teammates are hiring me for their events. Nah, ada juga tadi ya yang DJing. Nah, teman-teman tadi ada ya yang nyampein. Ternyata bisa juga ada yang punya hobi nge-DJ sama Microsoft juga terakomodir. Nah, jadi ada event-event yang diadakan sama si Microsoft. Nah, kita DJ-nya sama orang internal sendiri aja. Karyawan sendiri ada yang bisa, kenapa enggak gitu. Sangat istilahnya mengcover ya segala potensi karyawan. My team is okay that I'm gone every once in a while for diversity, inclusion, or a conference to learn and better myself. I really love working at a company that has a mission statement that is so relatable. We know we want to empower every single human on this planet to do more. A company that encourages diversity and inclusion, where I, being a woman, Latina, and tech, feel 100% supported and encouraged to share my thoughts. Nah, ini ternyata mbaknya itu juga di sini si Microsoft mendukung diversity ya, perbedaan di dalam organisasi dari macam-macam. Ada yang putri, Latin, tapi bekerja di perusahaan IT, beliau mendapat support yang luar biasa dari perusahaan. Hal itu juga memotivasi dia ternyata untuk bekerja dengan baik. The picture complete. I wholeheartedly believe I'm making an impact in people's lives. There's not too many feelings in this world that make you feel better than that. I'm just inspired every day. The culture itself is inspiring. People around me are inspiring. And what the company allows us to do, both inside the office and out, makes me excited about the future of Microsoft. Nah, jadi ternyata budaya-budaya di Microsoft sendiri menginfluence atau mempengaruhi karyawan itu untuk punya budaya kerja yang bagus ya, rekan-rekannya bagus, budaya bagus. Nah, keren nih teman-teman. Sudah menganalisisnya dengan baik ya. Nah, terima kasih ya. Udah banyak ini feedback yang saya terima. Kemudian ini saya lanjutkan untuk persiapan UTS ya buat teman-teman. Kembali ke layar presentasi.
dalam kaitannya untuk persiapan UTS. Jadi ini kemarin itu ceritanya saya sudah ikut submit ya untuk soal UTS-nya. Nah, di sana soal UTS-nya itu lebih kepada analisis artikel. Jadi ada artikel. Nah, di sini harapannya ya mohon maaf ya saya kasih tugas lagi, tapi tugas ini harapannya tuh udah bikin semacam rangkuman buat teman-teman. Jadi kalian ngumpulin tugas kan nanti dapat poin. Nah, sekalian ini udah rangkuman buat persiapan UTS. Karena di sini teman-teman saya suruh ngejelasin konsep ya, tapi bahasanya nggak harus panjang. Tapi konsepnya yang penting kalian paham. Ada yang pertama keberagaman atau diversity di dalam organisasi, yang kedua diskriminasi, kita belajar tadi keberagaman, heterogen ya, berbeda di organisasi itu ada beda usia, kemudian mungkin beda ras tadi ya, kebetulan di contoh tadi ada yang mbaknya Latin, Putri, di industri di perusahaan IT, ya itu keberagaman di seperti itu. Tapi teman-teman lihat konsepnya yang penting kalian paham. Kemudian yang kedua diskriminasi, ini diskriminasi sudah masuk di ini ya, salah satu soal kemarin waktu tugas ya, cara-cara menghindari diskriminasi ya kalau nggak salah. Nah di sini diskriminasi lebih ke konsepnya diskriminasi, nanti ada artikel, teman-teman saya suruh untuk mengidentifikasi, ini lebih banyak kayak gitu. Jadi nanti di sini harapan saya teman-teman dengan mengerjakan tugas ini, nanti teman-teman udah sekalian nyicil buat belajar UTS. Nah, nanti pas UTS itu formatnya karena di sana itu saya berikan artikel, teman-teman tak suruh mengidentifikasi keberagaman itu yang mana, diskriminasinya itu yang mana, gitu. Jadi dengan kalian udah belajar konsepnya, udah mengerjakan tugas ini, harapannya pas UTS, nanti tinggal eksekusi gitu. Oh, yang dimaksud keberagaman tuh bagian ini. Jadi kalian tinggal menyocokkan di artikelnya aja gitu. Itu sih. Kemudian ada nilai, kemudian sikap kerja, kepuasan kerja, teman-teman kemarin sudah melihat ya, menganalisis ya di perusahaan tertentu, kemudian faktor apa yang mempengaruhi, nah, teman-teman kemarin ambil kasus ya, kemarin kalian coba menganalisis kasus, sayangnya saya nggak sempat berinteraksi ya, karena kan waktu itu tanggal merah ya, sama teman-teman yang di kelas B ya, saya ambil salah satu kasus Starbucks, ini kebetulan yang dapat kelas A karena ada kelas, tapi nggak apa-apa, teman-teman juga bisa tahu ya. Kalau di sini nanti larinya ke bukan video ya. Enak ya kalau bisa video terus kalian ini ya. Tapi ini formatnya nanti karena kita ujian jadi artikel, nanti teman-teman analisis artikel. Kemudian ada persepsi sama pengambilan keputusan organisasi. Mungkin kemarin yang saya sampaikan pengambilan keputusan individu ya. Teman-teman juga udah cobain ya kemarin bagaimana kalian menyampaikan persepsi soal pembelajaran daring. Seru-seru sekali ceritanya. Ada yang kesulitan koneksi, ada yang di rumah tuh disuruh bantuin adik atau apa gitu. Nah, jadi kadang-kadang beda kalau di kos cuma langsung pulang kos. Nah, banyak ceritanya menarik sekali. Nah, kalian bisa menyampaikan persepsi kalian. Kemudian pengambilan keputusan bedanya kalau kemarin kalian di individu ya. Kalau di sini nanti levelnya organisasi. Karena artikelnya mungkin levelnya banyak yang di perusahaan atau instansi ya. Kemudian salah satu teori motivasi, coba kalian pahami ya. Salah satu teori motivasi nanti di sana saya suruh menyampaikan ini, masuk teori motivasi yang mana yang sesuai kalau nggak salah gitu. Jadi ada format, saya kasih kalau nggak salah 4 artikel ya. Artikelnya ini bahasa Indonesia, tenang aja. Artikelnya bahasa Indonesia, karena kemarin kebetulan kan saya lihat soal dari Bu Sarah ya, yang tahun sebelumnya itu bahasa Inggris beliau. Soalnya bahasa Inggris, ini artikelnya juga bahasa Inggris, soalnya bahasa Inggris. Kemudian alhamdulillahnya yang dari teman-teman MPO kemarin sebenarnya ini H-1 ini baru saya bikin soalnya, karena ternyata tuh di kampus ada aturan itu kan harusnya submit soal itu tanggal 17, tapi ternyata ada pengurangan nilai bagi dosen kalau misalnya ngumpulinnya makin mendekati tanggal 17, baru saya dapat kabar itu kalau misalnya mau normal tanggal 13 hari Jumat itu dikumpulkan gitu. Saya dikabari itu baru H-1. Nah, karena mata kuliah yang saya ampuh satunya lagi, nah kebetulan mata kuliah yang saya ampuh satunya lagi nggak sempet untuk bikin. Nah, ini kebetulan yang ini alhamdulillah bisa bikin. Teman-teman nanti silahkan dicoba, itu ada artikelnya ada 4, pertanyaannya seputar ini sih.
Makanya harapan saya dengan mengerjakan ini teman-teman udah sekalian mereview materi-materi yang sudah saya sampaikan, teman-teman dalam satu format catatan ya. Jadi nanti harapannya pas ujian, misalkan kalian lupa, nah bisa ngecek lagi catatannya. Oh ini tentang ini gitu. Kalian bikin catatan untuk persiapan ya ujian UTS sama review ya. Ada yang mau ditanyakan untuk reviewnya? Atau waktunya sih masih sekitar 13 menit. Ada yang mau ditanyakan terkait ini penugasan kita? Ini untuk tadi kehadirannya coba saya refresh lagi kalau ada yang mungkin masuk. Untuk teknisnya seperti itu. Kalau untuk review kembali mungkin tadi keberagaman kita lihat ya tadi ada macam-macam usia, macam-macam apa namanya ini mungkin ras gitu. Nah, kalau diskriminasi kaitannya tindakan-tindakan yang membedakan ya di dalam suatu organisasi. Kalau nilai di situ nah, masih tetap 2, Mbak Denia sama Mas Nurul tadi ya. Belum ada konfirmasi. Oke, kita lanjutin aja. Untuk bentuk reviewnya seperti itu ya. Nilai nanti di sini nilai itu dalam kaitannya ini ya kemarin kita pelajari. Ini teman-teman pelajari konsepnya yang gampang buat kalian. Itu nilai ini nanti dalam kaitannya sesuatu hal mungkin yang bisa didapatkan ya, memberikan suatu nilai bagi nanti kita sesuaikan konteksnya ya, mungkin nanti apakah itu nanti perusahaan atau individu saya agak lupa, tapi ada nanti minta nilai gitu. Ini sebenarnya saya udah sesuaikan sih sama formatnya untuk UTS ya. Jadi teman-teman dengan belajar ini udah sekalian persiapan untuk menghadapi UTS. Kalau sikap kerja sama kepuasan kerja, teman-teman bisa lihat ya kemarin teori yang saya sampaikan. Ini kalau dinilai sama ini sebentar, saya lihatin aja sekalian review karena waktunya kita masih ada buat nyicil, nanti teman-teman tinggal bikin catatannya ya. Kalau nggak salah nilai itu di week 3 apa ya. Saya coba buka dulu. Agak lupa sih. Nanti kalau masalah recording sama ini nanti saya share. Kalau materi biasa saya LMS, semuanya sih LMS nanti. Insya Allah semoga recordingnya bisa selesai ya sebelum UTS. Jadi teman-teman kalau mau lihat lagi, misalkan ini juga ya yang pertemuan ini, sekiranya ada yang perlu dibutuhkan bisa kalian lihat. Kalau nggak salah di week 3 apa ya. Ini yang bikin kalian ngecek ini ya apa namanya personality atau kepribadian. Nah ini ada nilai di sini. Di week 3 teman-teman bisa melihat nilai itu keyakinan dasar bahwa cara tingkah laku tertentu secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada tingkah laku yang berlawanan ya. Nilai itu yang dipercaya di situ sesuai. Kemudian ada sikap kerja dan juga kepuasan, ini di week 4. Di week 4, sekalian kita review singkat aja sih, review cepat saja. Untuk persiapan UTS, kita masih sekitar 10 menit. Yang kelas A kemarin soalnya kebanyakan ngulang video, jadi nggak sempat kayak malah nge-review. Nah, ini sikap. Nah, sikap di sini adalah pernyataan evaluatif ya. Kemudian kalau sikap kerja di sini, ini employee attitude dalam kaitan job satisfaction ya, perasaan positif terkait pekerjaan yang dievaluasi karakteristiknya itu secara konsep ya. Nanti kalian bisa sesuaikan karena di sana saya mintanya disesuaikan sama artikel. Nanti ada berita itu dari artikel, teman-teman bisa coba analisis di sana, identifikasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini ada beberapa. Kita belajar kemarin. Oh iya, yang di kelas ini pakai recording ya. Nah, agak lupa. Kelas ini pakai recording karena kita nggak ketemu ya. Ini, yang ini. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Di sini ada kondisi pekerjaan. Kondisi pekerjaan itu mungkin ada pelatihan, ada pola ini variasi atau kemandirian yang diberikan. Atau kayak tadi ya mungkin
interaksi sosial sama rekan kerja, kemudian ada tindakan-tindakan yang kaitannya internal dari organisasi, kondisional pekerjaan yang memberikan dukungan di sana, mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian kepribadian juga ada, kemudian ada gaji, faktor gaji mungkin, kemudian social responsibility, ini ada beberapa faktor. Nah, di sini, nah bisa teman-teman ini kalau nanti kalian lihat berdasarkan kasus, kalian sesuaikan dari faktor-faktor yang kita pelajari, dia bisa masuk yang mana gitu. Kemudian ini ada konsep persepsi sama ini ya di dalam pengambilan keputusan organisasi. Persepsi di sini teman-teman kemarin kasih persepsi untuk pembelajaran daring ya. Coba review untuk persepsi, konsep persepsi mungkin gampang ya, pandangan subjektif ya kepada sesuatu hal. Nah ini pemrosesan atau proses menafsirkan kesan sensorik. Nah, dari teman-teman kemarin teman-teman juga udah menyampaikan ya teorinya di tugas itu ya, rata-rata juga udah pada paham. Kemudian pengambilan keputusan kalau yang kemarin individu, nah di sini levelnya organisasi ya, nanti disesuaikan sama konteks soalnya ya kalian pasti. Nah di sini pengambilan keputusan organisasinya seperti apa, nanti teman-teman cocokin. Kemarin udah ada juga sih yang organisasi individu ada ya. Di organisasi ini individu. Nah di organisasi mungkin ada pengambilan keputusan yang seperti apa. Nah rasionalitas. Nah, itu kalian sesuaiin aja. Itu ya. Terus ada teori motivasi ya, ini teman-teman coba pelajari salah satu teori motivasi. Nah, ada banyak ya teori motivasi, ada yang awal, kemudian kontemporer, yang banyak sih kontemporer, yang baru-baru ini. Nah, kalau bisa teman-teman yang paham, yang kalian mudah paham nih. Nah, ini ada dari awal, hierarki kebutuhan, ada 2 faktor, ada macam-macam plan. Nah, ini sesuaiin, nanti ambil salah satu, kalau bisa paham sih. Jadi nanti ketika dihadapin di kasus itu lebih mudah. Mungkin ini ya, ini teori pembelajaran sosial. Nah, di sini misalkan saya contohkan teori pembelajaran sosial. Jadi melihat dari observasi, misalkan dari model ya, ada orang tua, guru, teman-teman sebaya, atau mungkin dari tayangan, film atau televisi. Nah, ini bisa sebagai bentuk pembelajaran, misalkan seperti itu. Gitu. Itu ya untuk gambarannya. Terus ini juga mau saya sampaikan terkait nih nilainya yang sudah masuk ke saya seperti ini ya teman-teman, nilainya bagus-bagus karena ini kemarin nggak ada keaktifan di kelas ini. Nanti yang satu yang baru ini nanti di sini di kanan ini nilainya teman-teman, nanti saya share juga sih di LMS, cuma sekilas aja nilainya. Saya bagus-bagus sih, tenang aja. Yang ini yang kosong itu tidak setor ya, yang setor ada nilainya sih, insya Allah ada nilainya semua. Itu ya sekalian dicocokin. Ini rekap ini jumlah yang pada setor. Nah ini ada ya, ada saya kasih tanda tanya Mbak Firda untuk tugas kelima, itu filenya nggak bisa saya buka Mbak. Itu silahkan mau dikirim ulang atau gimana, sekalian saya konfirmasi ya, di sini saya kasih tanda tanya karena filenya itu nggak bisa saya buka. Ini ya saya buka aja sekalian berkelihatan. Mbak Firda di tugas 5 ya. Kemarin saya cek itu filenya nggak bisa dibuka. Ini kelas B. Mbak Firda. Mbak Firda. Ini ya, coba saya buka. Tugasnya bisa nggak ya? Nah, kemarin nggak bisa. Kalau ini bisa berarti nggak jadi. Nah ini Mbak. Kayaknya bentuknya kayak gini. Dan saya nggak bisa koreksi. Nah, silahkan ya yang atas nama Mbak Firda nanti konfirmasi mau dikirim email. Sebaiknya dikirim email aja sih. Dikirim ulang ke email atau gimana gitu. Ya, daripada saya ngecek ke LMS atau ini. Kalau di LMS sih nggak apa-apa, tapi nanti biasanya langsung. Tapi nggak apa-apa.
mau diupdate di LMS bisa nggak ya? Kayaknya saya makainya Dudit sih. Dudit itu masih bisa. Atau mungkin di email juga nggak apa-apa. Itu ya Mbak Firda ini. Teman-teman yang lain kayaknya nggak ada masalah. Mungkin teman-teman mungkin dalam kaitan tugas juga, kalau pakai PDF itu biasanya rada lancar-lancar. Nah, kalau pakai Word atau ngumpulin tugas, silakan dipastikan ya bahwa tugasnya itu bisa dibuka ya. Mungkin jadi perhatian juga teman saya kemarin lupa nyampein ke kelas A. Yang kelas B mungkin karena waktunya ini masih ada, saya ini ya, kalau ngumpulin tugas dicek juga ya, pastikan bisa dibuka gitu loh. Takutnya nanti di dosennya nggak bisa dibuka. Jadi nanti saya kasih paling tanda tanya juga. Jadi nilainya masih tanda tanya. Karena di saya nggak bisa dibuka. Silakan dipastikan ya. Mungkin lebih prefer kalau saya PDF ya. PDF itu kadang-kadang nggak terlalu masalah. Kalau doc atau apa gitu kadang-kadang mungkin ketika dibuka dia agak masalah. Mungkin bisa kayak tadi ya. Cuma blank hitam doang gitu. Itu ya catatan dari saya seperti itu. Overall kerjaan teman-teman sudah baik. Nilainya bagus-bagus. Untuk kalian kemarin ini ya mungkin salah satu backup dari saya. Untuk yang ini mungkin ada kecenderungan nilai apa yang saya sesuaikan, jadi mungkin nilainya kurang ini ya. Kalau ini yang penting kalian coba ini ya, kemarin kepribadian, tes kepribadian overall yang skor saya nilainya maksimal. Kemudian yang ini yang kelima mungkin ada kurang maksimal di sini, lebih ke kalau yang teori itu saya percaya ke teman-teman, silahkan ambil teori dari mana saja bisa. Ini mungkin yang kurang-kurang dikit ini lebih ke ketika memberikan contoh untuk pengambilan keputusan individu aja sih. Kurang pas aja sih. Menurut saya kurang pas aja sih untuk pengambilan contohnya. Nah, gitu. Kalau yang lainnya mungkin yang 100 itu sudah pas, sudah maksimal lah. Contohnya sudah tepat. Mungkin yang teman-teman 95 kurang tepat aja. Pasti contohnya. Itu aja ya. Review dari saya kira sudah cukup ya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk persiapan UTS dan semuanya? Insya Allah nanti recordnya saya rencanakan semoga sebelum UTS ya. Senin kan ya mulai UTS-nya. Kalau bisa nanti mata kuliah yang saya hapus saya setorin recordingnya juga di LMS. Kuncinya kalian kembali ke LMS lagi ya. Nanti coba saya share di sana link-linknya untuk teman-teman. Termasuk yang hari ini juga. Itu ya saya kira cukup ya dari pembelajaran kita. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau tidak saya mau tutup. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Silahkan ya. Kelas B. Saya kira udah cukup jelas ya kaitannya penugasan. Kemudian yang lainnya sudah saya sampaikan. Gimana? Bu, mau tanya. Itu buat UTS tadi jenis soalnya apa ya, Bu? Pilgan atau isai atau urean? Isai. Jadi teman-teman kayak biasa kalau saya kasih tugas itu aja sih Mbak. Gitu. Isai Mbak, isai. Jadi nanti ada artikel, silahkan nanti kan dari konsep, makanya saya kan belum begitu tahu ya sebenarnya format itu apa, UTS-nya itu kayak apa. Nah harapan saya kalian udah belajar konsep ini, nanti ada artikel, isai, soalnya isai nanti teman-teman. Pilihan ganda sih. Saya modelnya kayak biasa penugasan, nanti kalian tinggal nyampein aja. Yang mana, misalkan di situ minta diversity atau keberagaman, nah nanti kalian tinggal tunjukin di bagian mananya gitu. Itu ya, gambarannya kayak gitu sih. Soalnya. Gitu, teman-teman. Ya, sama-sama. Sekalian ngerjain itu tadi, harapannya udah bikin review buat persiapan pembelajaran untuk UTS ya. Itu ya. Saya kira cukup ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk atensi dan perhatian teman-teman semua. Saya pribadi mohon maaf apabila selama penyampaian banyak sekali kekurangan. Teman-teman stay healthy ya, tetap jaga kesehatan karena kita mau persiapan untuk UTS juga. Harapannya semua teman-teman bisa hadir ya untuk kegiatan UTS kita, lancar, semua nilainya maksimal. Terus itu aja ya, saya kira cukup ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih juga ya teman-teman semua. Semoga lancar UTS-nya. Amin. Amin. Ibu. Ya, sama-sama.